Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kretawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi-Wasa. Karena atas asung kertewarenugrahanya kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya dunia ini dengan berbagai keajaiban dan keanekaragaman. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Luputulistia Utami, salah satu mahasiswa dari Stah Negeri Pukuturan Singaraja, program studi Teologi Hindu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pesan Dharma yang bertemakan semakin kita ingat, semakin kita dijaga, dialah kandep. Umat sedharma yang berbahagia, berdirinya saya di sini bukan maksud untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada, tetapi saya hanya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya ketahui, itu pun jauh dari kata sempurna. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan, izinkan saya untuk melantunkan sebuah nyanyian. Ngawe titiang numadi Reng mercepade titiang sampun keiteren antuk semeton sani mawas tekan depan sani nyarengin sajeroning urip. Umat sedharma yang berbahagia, perlu kita ketahui di dunia ini bukan hanya saudara sekala yang kita miliki, melainkan kita juga memiliki saudara secara niskala. Khususnya di dalam ajaran agama Hindu, dikatakan atau disebut sebagai Catursana atau Kandepat, di mana Kandepat memiliki dua kata yang terdiri dari Kande yang artinya saudara, teman, tutur, dan kewisesaan, dan Pat yang berarti empat. Jadi Kandepat merupakan empat saudara kita secara niskala yang selalu mengiringi perjalanan kita dari kita lahir sampai kita meninggal. Umat sedharma dimanapun berada, pada dasarnya konsep Kandepat dibagi menjadi tiga, yaitu Manusaya, Butaya, dan Dewaya. Dia itu sebagai manusia, sebagai buta, dan sebagai dewa. Maka dari itu, sering dikaitkan konsep Kandepat ini yaitu dengan ajaran Trihitekarana. Umat sedharma dimanapun berada, konsep Kandepat manusia merupakan implementasi dari ajaran Pawongan dalam ajaran Trihitekarana. Ajaran ini menitik beratkan untuk kita selalu menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Konsep Kandepat manusia biasanya identik dengan upacara manusiatnya, seperti megedong-gedongan, 3 bulanan, otonan, mentatah, bahkan pawiwahan, dan lain sebagainya. Itu kita tidak bisa menjalankannya sendiri, melainkan kita harus perlu bantuan dari orang lain. Maka dari itu, penting untuk kita selalu menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia. Kemudian konsep Kandepat Dewa yaitu merupakan implementasi dari ajaran Parahyangan dalam Trihitekarana, di mana ajaran ini menitik beratkan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta agar selalu terjalin hubungan yang harmonis. Bisa dilakukan dengan cara kita rajin sembahyang. Umat sedharma, selanjutnya kita akan lebih berfokus kepada konsep Kandepat Buta, di mana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada Anggapati, di mana Anggapati itu merupakan perubahan spiritual dari air ketuban atau yehnyum
itu berubah menjadi sosok buta yang menguasai diri kita sendiri. Maka dari itu, tugas dan wewenang dari sang Anggapati ini yaitu berhak mengganggu manusia yang keadaannya sedang lemah atau terpuruk. Maka dengan itu, kita harus bisa meningkatkan spiritual kita dengan baik, yaitu dengan cara rajin sembahyang, agar kita dijauhkan oleh hal-hal yang berbahaya tersebut. Kemudian yang kedua ada Prajapati, di mana Prajapati ini yaitu perubahan spiritual dari getih atau darah menjadi sosok buta yang menguasai kuburan atau perempatan agung. Dan wewenang dari sang Prajapati ini yaitu berhak mengganggu mayat yang dikubur atau ditanam melanggar dewasa. Kemudian yang ketiga ada Banaspati, di mana Banaspati ini merupakan perubahan spiritual dari lamas itu berubah menjadi sosok buta yang menguasai sungai dan batu besar. Maka tugas dan wewenang dari Banaspati ini yaitu mengganggu orang-orang yang melewati atau melanggar waktu kala. Maka dari itu, orang tua kita sering mengingatkan kita untuk tidak melanggar jam-jam kala seperti jam 12 siang, kemudian sandi kala, agar kita tidak berkeluyuran di jalan. Kemudian yang keempat ada Banaspati Raja, di mana Banaspati Raja itu merupakan perubahan spiritual dari ari-ari menjadi sosok buta yang menguasai kayu-kayu besar. Tugas dan wewenang dari Banaspati Raja ini yaitu berhak mengganggu orang-orang yang menebang pohon sembarangan. Umat sedharma yang berbahagia, ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan untuk kita selalu dekat dengan saudara empat kita. Yang pertama yaitu kita membuat pelangkiran di tempat tidur atau di kamar. Itu bertujuan sebagai stana dari saudara empat kita. Selain sebagai titik fokus kita sembahyang, itu juga merupakan stana dari kandepan. Karena dijelaskan dalam Lontar Aji Mayasandi, ketika kita sedang tidur, maka seluruh saudara empat kita akan keluar dari tubuh kita dan berada di sekeliling tubuh kita. Maka dari itu, penting untuk kita untuk meletakkan pelangkiran di atas tempat tidur kita. Kemudian yang kedua yaitu setiap 6 bulan sekali atau 210 hari, umat Hindu wajib melaksanakan otonan dengan tujuan selain sebagai penyucian lahir dan batin, kita melaksanakan otonan juga untuk mendekatkan diri kepada saudara empat kita. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kita ingin berpergian kemanapun, ingatlah selalu berpamitan kepada saudara empat kita. Selain kita berpamitan kepada kedua orang tua, kita juga perlu berpamitan kepada saudara empat kita, mungkin dengan bahasa yang sederhana di dalam hati, dengan tujuan agar kita selalu dilindungi selama perjalanan. Kemudian cara selanjutnya yaitu ketika kita sedang menikmati makanan, ingatlah untuk selalu berbagi kepada saudara empat kita dengan cara menyisihkan sedikit makanan kita untuk saudara empat kita. Dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita Sloka 13, dia yang membayar sisayatnya akan terlepas dari dosa. Tetapi ia yang memasak makanan untuk dirinya sendiri, sesungguhnya makan dosanya sendiri. Jadi, dalam sloka tersebut mengingatkan pentingnya untuk kita tetap bersyukur kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Selain itu, kita juga mengingat saudara empat kita. Kemudian cara selanjutnya yaitu ketika kita mendapatkan sebuah hasil kerja keras kita atau biasa disebut dengan gajian, kita jangan belanjakan terlebih dahulu. Kita haturkan terlebih dahulu di pelangkiran sebagai ucap syukur kita ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Selain itu, kita juga berterima kasih kepada saudara empat kita karena sudah membantu kita dalam mencari rezeki. Umat sedharma dimanapun berada, jadi dapat saya simpulkan bahwa konsep kandepat itu
merupakan kekuatan yang begitu kuat dari ide Sang Yang Widi Wasa yang selalu berada di dalam tubuh kita, yang selalu mengiringi perjalanan kita dari kita lahir sampai kita meninggal. Maka dengan itu, jangan pernah kita mengabaikan saudara empat kita, karena itu juga dapat mempengaruhi kehidupan kita. Umat sedharma dimanapun berada, maka dengan wacana singkat saya hari ini, saya berpesan kepada umat sedharma dimanapun berada untuk tetap mengingat dan memperhatikan keberadaan saudara empat. Karena semakin kita ingat, semakin kita dijaga. Dialah Kandepan. Umat sedharma yang berbahagia, sekian wacana singkat saya pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata selama saya menyampaikan pesan dharma ini. Apan tanhane wong swete anulus, karena tidak ada manusia yang sempurna. Baik, sekian saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.